Pemirsa, senang sekali saya bisa kembali bersama Anda dalam DBS To The Point, program yang setiap pekan menghadirkan seorang newsmaker atau pembuat berita. Tampilnya Anies Baswedan sebagai calon gubernur dari poros Gerindra dan PKS bisa dibilang merupakan kejutan dalam Pilkada Jakarta. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini bukan kader partai. Dan satu hal lagi, dulu di masa pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2015 merupakan juru bicara tim pemenangan Joko Widodo Yusuf Kala. Rute hidup Anies Baswedan berubah setelah dalam reshuffle kabinet 27 Juli lalu Anies digantikan oleh Muhadjir Effendi. Hampir 2 bulan setelah itu Anies memanaskan persaingan memperebutkan kursi DKI 1, jabatan yang bagi banyak kalangan sama dengan RI 3. Kalau Anda tahu RI 1 adalah presiden, RI 2 adalah wakil presiden, RI 3 itu adalah gubernur DKI. Anies lawan tangguh Ahok. Itulah judul DBS To The Point kali ini. Tetapi tidak hanya itu saja fokus pembahasan kita kali ini. Tapi kita akan membahas berbagai isu yang terkait dengan Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Terutama karena Anda pasti juga punya pertanyaan yang sama dengan saya tentang mengapa kemudian Anies Baswedan maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Sebelum mulai diskusi, mari kita simak pengantar berikut ini. Mas Anies Baswedan. Poros Gerindra PKS membuka kartu beberapa jam sebelum masa pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur ditutup oleh KPU Jakarta. Anies Rashid Baswedan. Gerindra mengalah dengan memberi jatah calon gubernur kepada Anies Baswedan. Sementara Sandiaga Uno, kader Gerindra, sebagai calon wakil gubernur. Anies Baswedan termasuk elemen kejutan dalam Pilkada Jakarta. Bukan kader dari 2 parpol yang berkongsi, melainkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Di masa Pilpres tahun 2014, Anies adalah juru bicara tim pemenangan Joko Widodo Yusuf Kala dan sering mengkritik Prabowo Subianto. Kali ini Anies berduet dengan Sandiaga Uno yang kebetulan juru bicara Prabowo Hatta Rajasa di masa Pilpres 2014. Sebuah perkawinan politik yang tak kurang mengejutkan. Nama Anies Baswedan mulai terdengar setelah posisinya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan digantikan Muhadjir Effendi dalam reshuffle kabinet pada 27 Juli lalu. Dalam survei terakhir yang digelar Poltreking Indonesia awal September lalu, Anies diprediksi menjadi lawan tangguh sang petahana Basuki Cahayapurnama yang kembali berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat. Selain Ahok, Anies harus menghitung satu elemen kejutan lain dari poros Cikeas, yaitu Agus Harimurti, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono yang berduet dengan Silviana Murni. Mas Anies, kelihatannya inilah politik. Dulu Anda ada di seberang dan sekarang Anda ada bersama Pak Prabowo dan PKS. Saya ingin dapat komentar pendek tentang ini. Ini adalah hidup. Ini adalah hidup. Saya bilang inilah politik, Anda bilang ini adalah hidup. Ya, kita terbiasa dengan perbedaan yang langgeng. Karena kita biasa melihat perbedaan yang berdasarkan identitas. Orang Jawa seumur hidup ya Jawa. Orang Sunda seumur hidup Sunda. Seorang Kristen terus, Muslim terus. Itu ada perbedaan-perbedaan berdasarkan identitas. Betul. Tapi ketika perbedaan karena ide, gagasan, maka misalnya menyangkut soal subsidi, mungkin saya sama Mas Don sama pindahkan temanya, misalnya mengenai teks amnesti, mendadak Mas Don beda sama yang lain beda dengan saya. Nah, bangsa kita sedang mulai membiasakan, karena sekitar 200 tahun terakhir ini kita mulai menyaksikan perbedaan ide, gagasan. Nah, termasuk demokrasi. Dalam berdemokrasi kita menyaksikan ada yang namanya pemilihan. Ya. Ada pilpres, ada pilgub, ada lain-lain. Dan ketika saat itu kita harus memilih. Warga negara yang datang harus memilih. Termasuk saya waktu itu memilih. Pilpres sudah selesai dan sudah terbentuk pemerintahan. Pilpres sudah selesai, sudah terbentuk pemerintahan, lalu kemudian kita tentu bisa mempunyai pilihan-pilihan lain ya, artinya, dalam hidup. Betul, tim sukses sudah selesai. Udah selesai, dua-duanya udah selesai. Sudah selesai. Sudah. Nah,
kadang-kadang kita menganggap pilpres itu masih ada terus tiap hari. Ya pilpres kemarin masih ada, pilpres, dan sebagian juga merasa pilpres itu tiap hari. Karena itu siap-siap untuk pilpres terus. Mas Anies, persoalannya adalah ibarat seorang yang menangis. Orang merasa air mata itu belum kering sebetulnya 2014 itu untuk melihat perseteruan. Karena waktu itu kan head to head yang menurut saya belum pernah terjadi dalam pesta demokrasi yang kita lakukan sebelumnya. Ini bagian dari pembelajaran kita sebagai bangsa. Kita pernah merasakan di tahun 50-an perbedaan karena ideologi. Lalu sekarang sesudah kita masuk di era demokrasi seperti sekarang, perbedaan ideologi tentu masih ada, tapi sudah sampai juga personality, sampai pada gagasan, sampai pada policy. Ini bagian dari sebuah proses pembelajaran. Tapi ada satu hal yang saya harus garis bawahi. Ketika pilpres itu namanya lawan, bukan musuh. Namanya lawan, bukan musuh. Itu dua terminologi yang berbeda. Sekali. Hari ini saya adalah lawan bicaranya Mas Don. Betul. Dan kita adalah teman berpikir. Bukan lawan bermusuhan. bicara adalah teman berpikir. Wow. Lawan dalam badminton adalah teman olahraga. Lawan di dalam pemilu adalah teman demokrasi. Nah, tapi beda dengan musuh. Lawan saling menguatkan, musuh saling menghabisi. Nah, kita seringkali ketika berbeda menganggapnya bermusuhan, lalu saling menghabisi. Di Republik ini, ideologinya beda-beda. Pikirannya beda-beda. Lihat sudah PSI, ada Mas Yumi, ada ini. Lalu, Mas Anies, ini untuk saya terpukau dengan apa yang Anda katakan, dan saya kira penonton juga akan mendapatkan pencerahan baru tentang bedanya lawan dan musuh, kira-kira begitu. Dan dalam politik itu lawan, kan gitu. Dalam kira-kira. olahraga pun dalam lawan. Iya, tapi bukan musuh. Kira-kira setelah itu bisa orang berjabat tangan, bukan? Saya hanya mau mengingatkan kembali bahwa ketika lihat gambar tadi, saya teringat pada gambar ketika Anda berbicara tentang Pak Prabowo. Kita lihat gambar ini. Agak aneh, karena yang dituding punya masalah agama itu Jokowi. Karena Jokowi dianggap bukan seorang Muslim. Isu yang diarahkan sebenarnya isu yang menjadi kelemahannya Prabowo. Prabowo justru dari keluarga yang tidak semua saudaranya beragama Islam, ibunya, ayahnya, saudara-saudaranya, tetapi justru Jokowi yang dituding. Ini satu taktik kampanye gelap yang berbahaya sekali. Bulan Mei kemarin tidak ada yang mengasosiasikan Prabowo dengan kekuatan Islam. Sesudah ada koalisi dengan partai-partai Islam, lalu mendadak label itu muncul. Jadi menjadi pertanyaan sebenarnya, jika kita menggunakan isu agama, isu etnis dalam sebuah kompetisi calon presiden yang dua-duanya, baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo, bukan dari tokoh organisasi Islam. Mas Anies, sengaja saya harus atau produser saya menaikkan kembali gambar ini karena ini soal ingatan, dan bagi saya publik harus paham reason kemudian ketika Anda kemudian ada bersama Pak Prabowo sekarang ini. Sekarang bahkan pada catatan itu, apa yang saya katakan masih valid sampai hari ini. Masih valid sampai hari ini. Masih valid. Ini yang dikatakan tadi. Jangan pakai isu sara, jangan pakai isu etnis. Masalah kita itu adalah soal korupsi, soal macam itu. Pengamatan itu sama sekali bukan serangan untuk kalau yang ini kalau yang lain nggak tahu lagi ya. Tapi kalau yang ini saya memaparkan fakta dan justru saya mengatakan jangan gunakan isu agama karena ini kita sedang berdemokrasi pakai landasan konstitusi. Lihat konstitusi dan konstitusinya mengatakan kita harus melindungi, mencerdaskan, mensejahterakan. Jadi pilih orang untuk menjalankan konstitusi itu. Betul. Mendadak kan temanya jadi identitas. Nah ini yang sekarang di Pilkada Jakarta kita jangan ulang. Jangan pernah Itulah sebabnya orang bergembira. Ketika Anda hadir, orang akan berbicara pertama demokrasi kita naik kelas. Karena sebelum ini orang pada resah. Kalau bukan orang seperti Anda lawan Ahok atau penantang Ahok, orang akan bilang ini kampanyenya itu bisa ugal-ugalan untuk mengumbar hal sektarian. Itu hapus ya, isu sektarian itu isu sudah kuno. Isu sektarian itu muncul ketika tak ada lagi kata-kata
gagasan yang bisa diungkapkan. Karena itu kemudian munculnya identitas. Apalagi yang bisa diungkapkan? Begitu pakai identitas, terus mau berbuat apa? Saya dengan identitas yang saya miliki, saya lahir dengan identitas ini. Ya, tetapi ketika kita bisa, makanya saya sebut, kita bisa mengungkapkan ide, mengungkapkan karya, apa yang sudah kita lakukan, lalu mengungkapkan rencana. Maka saya selalu katakan, pilkada ini harus jadi festival gagasan, festival karya, festival rencana, sehingga dirayakan. Dan publik, masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan ketika Anda bilang ini dirayakan, saya ingat Pilpres 2014. Mas, ini kan juga menarik untuk saya ketika Anda tadi bicara dalam video itu tentang Pak Prabowo, lalu kemudian ini juga lawan-lawan Anda pada 2014 bicara tentang Anda sebagai orang dari jaringan Islam liberal, lalu kemudian dari aliran Syiah. Ini kan cerita-cerita yang pernah ada. Betul. Memang saya ingin Anda saya ini tidak pernah dituding Syiah sampai menjadi juru bicaranya Bapak Jokowi. Sesudah itu saya dikasih label Syiah. Dan waduh, kampanye itu luar biasa. Nah, ini yang juga saya katakan, janganlah kita berkampanye begitu. Katakan, Anies salah dalam mengatakan kebijakan A, B, C, D. Tapi pelabelan-pelabelan seperti ini yang membuat mutu dari perdebatan itu turun. Dan itu tidak benar. Saya bukan Syiah, sama sekali bukan. Saya rektor Paramadina. Dan dengan posisi itu bukan Syiah, bukan Jil. Dan saya menjadi rektor itu menggantikan Bapak Muhammad Sohibul Iman yang sekarang menjadi ketua PKS. Jadi di dalam konteks ini menuduh pada hal-hal yang keliru dan dikampanyekan masif, ini sesuatu yang luar biasa. Tapi saya percaya orang yang memiliki karakter tidak akan mengalami pembunuhan karakter. Masih satu lagi, Mas. Ini kan tudingan tahun 2014 ya. Lalu kemudian sekarang ini ada tanda-tanda orang mulai membersihkan tuduhan-tuduhan itu. Saya ingin menyampaikan Senin 26 September 2016. Ketua Aliansi Nasional Anti Syiah DKI Jakarta tegaskan Anies Baswedan bukan penganut Syiah. Itulah sebabnya jangan kita memfitnah yang kemudian hari merepotkan juga. Jadi saya ini mengalami pelabelan macam-macam. Tapi saya bilang, selalu tanya, Nis gimana rasanya dilabelin, difitnah, di ini. Saya katakan, jangankan Anies yang orang biasa, Nabi saja mengalami fitnah terus-menerus. Jadi saya jalani ini aja nggak apa-apa. Selama saya memang bukan, dan memang bukan. Jadi saya waktu itu diundang, ditanya oleh mereka, saya bilang bukan, memang bukan. Mereka sekedar mau nanyakan aja. Mas Anies, ini kan ketika Anda berpindah seperti ini, ada lagi yang mau mengatakan, ini coba bayangkan, semoga saja dia lupa sampai perkataan gua dulu. Apa? Semua perkataan gua dulu. Ini kan maksudnya ketika Anda berdiri dengan Pak Prabowo ketika deklarasi. Lupa gundulmu, itu rakyat aja masih ingat. Jadi ada orang yang dulu mendiskreditkan Anda, sekarang harus membersihkan itu. Yang dulu mencintai Anda ketika Anda menyeberang, ngomongnya seperti ini. Mas. Tapi begini, saya harus garis bawahi sekarang ini, bahwa saya tidak menyeberang. Tidak menyeberang. Kalau begini, saya tidak pernah berencana untuk di kabinet hanya 2 tahun. Tidak pernah. Saya satu ketika dipanggil Bapak Presiden dan beliau mengatakan cukup sampai di sini karena saya dicukupkan tugasnya. Saya kembali menjadi warga negara. Dan saya tidak menjadi oposisi pemerintah sama sekali tidak. Saya kemudian saya keliling ke banyak tempat, memenuhi undangan-undangan, sekaligus silaturahmi sama teman-teman. Lalu ada proses pencalonan untuk sebuah provinsi. Lalu ketika misalnya sebuah provinsi, partai-partai mencari. Nah sekarang saya dicalonkan. Disitulah. Dan saya dicalonkan, apakah seorang menteri dicalonkan? Bukan. Seorang warga negara biasa yang tidak memiliki komitmen apapun dicalonkan. Cuman kita ini terbiasa untuk menganggap semuanya serba langgeng. Kalau sudah beda itu berarti beda seterusnya. Nyatanya kan tidak. Mas, nanti soal itu kita akan bicarakan lagi setelah ini. Pemirsa, kami akan kembali setelah pas jeda berikut. Jadi kalau kita lihat prosesnya,
Pertama, saya tidak pernah mengira berhenti di kabinet.